Halo, Sobat Bola Pecah. Timnas Indonesia udah selesai melakukan persiapan menuju Piala Asia, di mana mulai dari Turki dengan 2 laga uji coba melawan Timnas Libya, dan yang terakhir uji coba melawan Timnas Iran. Yang kita tahu semua hasilnya, 2 uji coba melawan Timnas Libya, Timnas Indonesia tidak mendapatkan hasil yang maksimal alias kalah. Begitupun dengan pertandingan melawan Timnas Iran, Timnas Indonesia juga dipermak oleh Iran dengan skor 0-5 teman-teman. Tapi tentunya pemain-pemain Timnas Indonesia mendapatkan pelajaran yang berharga dari persiapannya, mulai dari Turki sampai ke turnamen resmi Piala Asia nanti. Apalagi kita tahu sendiri Timnas Indonesia berada di grup D dan ditargetkan lolos ke babak 16 besar. Nah, setelah melihat hasil rentetan buruk yang didapat oleh Timnas Indonesia di laga uji cobanya, apakah teman-teman semua masih optimis Timnas Indonesia akan lolos ke babak 16 besar di Piala Asia nanti? Atau udah menurunkan sedikit ekspektasi teman-teman semua terhadap permainan Timnas Indonesia? Bahwa kita melihat rentetan hasil buruk ini, tentunya bukan cuma teman-teman saja. Saya juga sedikit tersadar bahwa ternyata kekuatan Timnas Indonesia belum sehebat yang kita pikirkan teman-teman. Kita masih berada ya di zona level bawah, zona Asia teman-teman. Belum masuk ke zona dari Asia yang ada di Timur Tengah, begitupun Jepang. Kita belum masuk ke level itu, tapi tentunya kita akan mengejar ketertinggalan itu. Kita semuanya akan menuju ke situ, tapi tergantung bagaimana pemain-pemain bisa mencoba untuk mengejar ketertinggalan ini menuju level-level yang dimiliki oleh Iran, Jepang, Korea, begitupun dengan tim-tim Timur Tengah lainnya teman-teman. Karena itu adalah standar dari level Asia. Jadi jangan kita bicara-bicara tentang level Asia. Kita juga harus sadar diri tentang kekuatan dari timnas kita sejauh ini. Kita udah melihat seperti apa melawan Timnas Libya yang peringkat 120. Kita juga kalah melawan Timnas Iran dengan kekuatan terbaik kedua secara peringkat di Asia. Kita dibobol dengan gol 5 tanpa balas teman-teman. Jadi itu kita harus sadar juga tentang kekuatan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia supaya kita tidak berekspektasi terlalu tinggi terhadap Timnas Indonesia di Piala Asia. Makanya saya pernah bilang di video sebelumnya bahwa Timnas Indonesia ya mudah-mudahan lolos ke babak ke-16 besar. Tapi bukan itu intinya teman-teman. Saya berharap Timnas Indonesia bisa bertahan dan terus masuk ke turnamen ini di Piala Asia. Bukan lagi absen 4 tahun berikutnya, baru masuk lagi. Bahkan kita harus menunggu sampai beberapa tahun ini. Menjak 2007 kalau tidak salah teman-teman, baru kita bisa masuk lagi ke Piala Asia. Jadi kalau Timnas Indonesia udah mulai konsisten masuk di zona Asia ini, artinya kita udah mendekati juga level-level yang saya maksud tadi di awal teman-teman, yaitu level dari pemain-pemain dari Timur Tengah, pemain-pemain seperti Iran, Irak, Qatar. Itu yang harus kita kejar untuk sementara, karena kita tahu sendiri level Jepang udah hampir menyerupai level Eropa teman-teman. Bahkan Jepang udah sering beruji coba dengan tim-tim Eropa atau tim nasional dari Eropa. Jepang mampu mengalahkan tim-tim Eropa ini dengan margin gol yang sama seperti yang dilakukan ketika menghadapi tim-tim dari Asia. Buktinya kemarin Jepang mampu melumat lagi Jordan, calon lawan dari timnas Malaysia nanti kayaknya. Jadi kalau ketemu timnas Indonesia, kira-kira apa harapan kalian tentang timnas Indonesia ketika bertemu Jepang? Apakah masih mau menaruh ekspektasi terlalu tinggi timnas Indonesia mampu menahan imbang Jepang? Kalau melihat dari perjalanannya, uji cobanya Jepang sampai ke titik ini,
Ya, kita tidak bisa terlalu berharap banyak teman-teman. Tentunya timnas Indonesia minimal tidak terlalu banyak kebobolan ketika melawan timnas Jepang nanti. Dan yang paling penting, kalau timnas Indonesia masih ingin terus menjaga posisinya untuk lolos ke babak 16 besar, ya seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pasukan dari Sintayong ini ya harus mendapatkan poin ketika menghadapi lawannya yang pertama, yaitu timnas Irak. Tapi ini tentunya tidak akan mudah teman-teman. Kita tahu sendiri Irak seperti permainannya tim-tim dari Timur Tengah lainnya. Begitupun dengan Iran kemarin. Mungkin Iran lebih kuat daripada Irak, tapi Irak udah mengalahkan kita di kualifikasi Piala Dunia dengan skor 5-1. Jadi kemungkinan besar permainan Irak akan seperti ketika menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tampil ngepres. Karena kita tahu sendiri, Iran juga pasti tahu bahwa timnas Indonesia tidak terlalu kuat dalam hal menahan bola, holding the ball, kata pengamat-pengamat teman-teman. Dipres sedikit, salah, itu dimanfaatkan oleh timnas Iran. Seperti juga laga uji coba yang dilakoni oleh timnas Indonesia. Masih banyak kesalahan-kesalahan elementer yang dimanfaatkan oleh lawan-lawan uji coba timnas Indonesia dan menjadi gol. Karena ada juga pernyataan dari Sintayong, klarifikasi Sintayong, bukan klarifikasi sih, ini pernyataannya atau konferensi persnya yang disampaikan bahwa timnas Indonesia masih mengalami kesalahan-kesalahan elementer ketika menghadapi timnas Irak dan menyebabkan kalau tidak salah 2-3 gol. Itu terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas sehingga membuat Iran mampu mencetak gol 5 ke gawang timnas Indonesia. Jadi itu yang harus diperbaiki oleh timnas Indonesia untuk terus berjuang mencapai targetnya di Piala Asia nanti teman-teman. Yang pertama, seperti yang kita bahas tadi, bahwa harus mendapatkan poin ketika melawan Irak. Dan ya, ini partai hidup mati. Di laga kedua, melawan timnas Vietnam, yang kita tahu dari Asia Tenggara juga. Dan bukan mudah juga untuk mengalahkan timnas Vietnam. Karena kita tahu sendiri, timnas Vietnam di Asia Tenggara, kita udah sering bertemu. Kita masih sering kesulitan untuk mengalahkan timnas Vietnam. Meskipun Vietnam saat ini tidak dilatih oleh Park Hang-seo, tapi tetap saja Vietnam adalah Vietnam, punya mentalitas, dan pastinya mentalitas Vietnam juga menganggap bahwa timnas Indonesia ya berada di bawah kita dan kita harus bisa mengalahkan timnas Indonesia untuk mendapatkan poin maksimal di sini, supaya Vietnam juga punya peluang yang bagus ketika mampu mengalahkan timnas Indonesia, dan berharap juga di pertandingan ketiganya ketika melawan Irak mampu menahan Irak atau mengalahkan Irak. Itu sama seperti strategi yang harus diterapkan oleh Sintayong atau timnas Indonesia jika ingin lolos ke babak 16 besar. Jadi saya berharap timnas Indonesia benar-benar belajar dari kesalahannya, terus memperbaiki diri, karena tinggal beberapa hari lagi tanggal 15 timnas Indonesia akan bermain melawan timnas Irak. Jadi apa yang didapat dari uji coba ini, kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh para pemain-pemain, semoga di pertandingan resmi atau di Piala Asia nanti para pemain udah fokus dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang bisa membuat pertahanan atau gawang kita terancam dari lawan-lawan kita seperti Irak yang mempunyai penyerang yang efektif, yang kita lihat kemarin waktu kita berhadapan di kualifikasi Piala Dunia. Begitupun dengan Vietnam nantinya punya permainan yang kuat menahan bola. Apakah timnas Indonesia sudah siap dengan permainan Vietnam? Karena disinilah kesempatan terbaiknya melawan Vietnam. Kalau tidak bisa mendapatkan poin melawan timnas Irak, ya Vietnam satu-satunya harus mendapatkan poin juga. Tapi itu peluangnya juga sangat tipis jika kita tidak bisa mendapatkan poin melawan timnas Irak. Jadi langkah pertama ya harus bisa mendapatkan poin ketika menghadapi Irak dan mampu mengalahkan Vietnam ketika berhadapan dengan Vietnam. Kalau lawan Jepang ya bisa dibilang wassalam lah. Mudah-mudahan saja
kita tidak banyak kebobolan ketika menghadapi Jepang nanti, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.